Senja mulai merayap di ufuk barat. Langit Alengka berwarna jingga darah, seolah tahu bahwa malam ini akan lahir sebuah malapetaka. Di gerbang megah kerajaan Rahwana, berdiri tegak sosok perkasa yang tubuhnya dipenuhi cahaya suci. Dialah Hanoman, sang kera putih, utusan Rama yang berhati mulia namun menyala oleh bara kemarahan. Ia mengepalkan tangan, suara napasnya berat, matanya menatap istana yang menjulang tinggi, tempat di mana Dewi Sinta ditawan dengan penuh kezaliman. Hanoman berbisik pada dirinya sendiri, cukup sudah keangkaraan Rahwana ini. Malam ini, Alengka akan tahu murka semesta. Ia melangkah maju, suara tapak kakinya menggema, seolah tanah Alengka pun ikut bergetar dalam ketakutan. Di antara desir angin senja, seorang prajurit Alengka berani menghardik. "Berhenti, kera putih!" Tak seorang pun diizinkan melangkah lebih jauh. Hanoman menoleh, tatapannya tajam, suara parau namun lantang. "Aku bukan kera biasa, aku adalah api keadilan, dan api ini akan melahap setiap kezaliman di tanah ini." Prajurit itu mundur gemetar, sementara Hanoman berdiri semakin tegak. Bayangannya jatuh panjang di atas tanah yang merah, menjadi pertanda awal dari malapetaka yang akan menimpa Alengka. Angin malam mulai berhembus, membawa aroma ketegangan yang menusuk dada. Di kejauhan, istana Alengka berdiri megah, penuh kemewahan, namun di dalamnya tersimpan kegelapan. Hanoman melangkah perlahan, setiap tapaknya seperti dentuman genderang perang. Bayangannya memanjang di jalan berbatu, seakan memberi isyarat bahwa api kehancuran sedang menghampiri. Dari balik dinding tinggi, suara teriakan prajurit Alengka semakin ramai. "Tangkap dia, kera putih itu penghancur. Jangan biarkan ia mendekat ke istana." Namun, Hanoman tidak gentar. Ia menoleh ke arah pasukan yang mulai mengepungnya. Matanya menyala bagai bara yang tak bisa dipadamkan. Dengan suara bergemuruh ia berteriak, "Wahai prajurit Alengka, aku datang bukan untuk main-main. Aku datang membawa murka para dewa, murka yang akan membakar habis singgasana angkara murka Rahwana." Prajurit-prajurit itu saling pandang, gemetar, tapi tetap maju karena perintah tuan mereka. Namun dalam hati kecil mereka, bayangan kehancuran sudah tertanam. Hanoman mengangkat tangannya ke langit senja. Angin berputar, dedaunan berguguran, seolah seluruh alam semesta ikut bersekutu dengannya. Teriakan prajurit bercampur dentuman genderang perang. Alengka mulai berguncang oleh hiruk-pikuk pasukan yang turun ke jalan. Tombak berkilau di bawah cahaya obor, pedang terhunus, dan teriakan mereka menggema di dinding istana yang menjulang. Namun Hanoman hanya berdiri tegak, matanya menyapu kerumunan, seolah menilai mereka bukan lawan, melainkan bayang-bayang yang segera dilalap api. Seorang panglima maju ke depan, zirahnya berkilau, suaranya lantang, "Kera putih, kau boleh sakti, tapi ini tanah Alengka. Tak ada yang bisa menyentuh istana Rahwana tanpa mati." Hanoman tersenyum tipis, senyum yang bukan tanda kelembutan, melainkan tanda datangnya badai. "Panglima, bukan aku yang mencari kematian, tapi Alengka yang menjemputnya sendiri. Karena disinilah sang Rahwana menyimpan dosa, dan disinilah api semesta akan berkobar." Hanoman melompat tinggi, suaranya bergemuruh bersama angin malam, tubuhnya berkilau disapu cahaya bulan yang mulai naik. Sementara prajurit-prajurit hanya bisa mendongak dengan ketakutan. Hanoman mendarat dengan hentakan keras, tanah Alengka bergetar, debu beterbangan, dan suara retakan terdengar di antara jalan berbatu. Ia mengepalkan tangan, menoleh ke arah istana yang menjulang, lalu menarik napas panjang seakan menyerap kekuatan alam semesta. Dari ujung ekornya, percikan api kecil mulai menyala, kecil, namun berkilau terang, seperti bintang yang jatuh ke bumi. Prajurit-prajurit Alengka terperangah. "Ah, api!" dari ekornya, teriak seorang prajurit dengan mata membelalak. Hanoman menatap mereka, suara suci namun menggelegar keluar dari mulutnya. "Ini bukan sekadar api. Ini adalah murka para dewa, yang akan menjadi saksi atas kejatuhan angkara murka di tanah Alengka." Api itu merayap, semakin besar, semakin menyala, hingga akhirnya membungkus ekor Hanoman seperti obor raksasa. Cahaya merahnya menari di dinding istana, menyulut ketakutan dan menandai dimulainya bencana besar. Hanoman mengangkat ekornya tinggi-tinggi, berteriak lantang ke langit senja, "Alengka, bersiaplah terbakar."
Api di ekor Hanoman berkobar semakin besar. Cahayanya menari liar, menerangi wajah-wajah prajurit yang kini dipenuhi rasa takut. Ia berlari melompat ke dinding istana, gerakannya cepat bagai kilat. Dan dalam sekejap, percikan api pertama menempel pada atap megah Alengka. Kerak! Suara kayu kering terbakar menggema, diikuti asap hitam yang mulai menjalar ke langit. Prajurit menjerit panik. "Padamkan, cepat padamkan api itu!" teriak Panglima dengan suara bergetar. Namun api bukan lagi sekadar nyala biasa. Api itu hidup, api itu bernafas, api itu menolak padam, karena ia adalah murka semesta yang telah turun bersama Hanoman. Hanoman berdiri di atas tembok istana, ekornya masih berkobar bagaikan bendera perang. Dengan suara lantang ia berseru, "Inilah awal dari kehancuranmu, Rahwana. Istana angkara murka ini akan menjadi abu di hadapan dunia." Api menjilat semakin luas. Atap-atap megah mulai runtuh. Dan cahaya merah memenuhi langit malam. Seolah dewa api sendiri turun menyertai Hanoman. Api menjalar cepat. Dari atap istana menuju rumah-rumah megah di Alengka. Kayu, kain, dan pilar emas semuanya tak kuasa menolak bara yang menyambar. Suara gemeretak kayu terbakar bercampur dengan jeritan rakyat. "Tolong, api, anak-anakku, selamatkan anak-anakku!" teriak para ibu yang berlarian di jalan sempit. Sambil menggenggam bayi mereka erat-erat, langit Alengka berubah merah. Bukan lagi senja, melainkan lautan bara yang memantulkan cahaya neraka. Prajurit berusaha menghalau api, menyiram dengan air, menutup dengan kain basah. Namun semuanya sia-sia. Semakin mereka melawan, semakin cepat api itu melahap. Di tengah kepanikan, seorang lelaki tua menatap ke arah istana yang terbakar. Air matanya menetes, dan dengan suara parau ia berkata lirih, "Inilah murka, murka atas dosa raja yang sombong. Alengka kini membayar harga keserakahan Rahwana." Hanoman berdiri di atas salah satu menara yang terbakar. Tubuhnya diselimuti cahaya api. Ia bukan terlihat seperti penghancur, melainkan utusan keadilan. Dengan suara bergemuruh ia berseru, "Wahai rakyat Alengka, bukan aku musuhmu. Musuhmu adalah angkara murka Rahwana. Ingatlah, dari abu ini, kebenaran akan lahir kembali." Kobaran api menjulang ke langit, mengubah Alengka menjadi lautan merah menyala. Asap hitam menutup bulan, seolah para dewa pun ingin menyembunyikan wajah mereka dari tragedi ini. Di dalam istana yang mulai runtuh, Rahwana duduk di singgasananya, mata merahnya menatap marah. Namun di balik itu, bayangan ketakutan mulai muncul. Hanoman berdiri di atas atap istana yang terbakar. Suara gemuruh api menjadi latar bagi teriakannya. "Rahwana, lihatlah negerimu. Inilah harga dari keserakahanmu. Inilah akibat menantang dharma dan merampas yang bukan milikmu." Rahwana menggeram. Suara beratnya membelah kegelapan. "Kerahina, kau berani menginjak tanah Alengka dan membakar istanaku. Aku adalah raja yang tak terkalahkan. Aku Rahwana, penguasa segala dunia." Hanoman menatap tajam. Ekornya masih menyala bagai obor raksasa. Dengan suara bergemuruh ia menjawab, "Kekuasaanmu hanya ilusi, Rahwana, dan malam ini, seluruh dunia akan menyaksikan kejatuhanmu. Dari tangan seekor kera putih yang membawa api kebenaran." Api semakin mengamuk. Atap istana mulai runtuh, dan suara ledakan kayu terbakar menggema ke seluruh penjuru Alengka. Api menjalar ke setiap sudut kota. Tembok yang dulu kokoh kini runtuh satu persatu. Jalan-jalan dipenuhi bara dan abu, dan jeritan manusia bercampur dengan gemuruh api. Rakyat berlarian tanpa arah. Seorang ibu terjatuh sambil memeluk bayinya. Suaminya berteriak lirih, "Bangunlah, ayo kita pergi, jangan menyerah sekarang." Namun jalan di depannya sudah tertutup lautan api. Prajurit Alengka yang gagah berani, yang dulu tegak membelah sang raja, kini melemparkan tombak dan perisai mereka. Mereka menunduk, menangis, menyadari bahwa semua usaha sia-sia. Seorang prajurit berlutut di tanah. Matanya menatap ke langit merah yang dipenuhi asap. Dengan suara bergetar ia berkata, "Dewa, ampuni kami hanyalah pengikut. Tapi kini kami ikut terbakar oleh dosa Tuan kami." Hanoman melihat semua itu dari ketinggian. Matanya penuh amarah, namun juga kesedihan. Ia bukanlah pembunuh tanpa hati, tapi ia tahu, kehancuran ini adalah harga yang harus dibayar. Dengan suara lantang ia berteriak,
Wahai rakyat Alengka, bukan aku musuhmu. Musuhmu adalah keserakahan Rahwana. Dari abu ini, semoga kalian belajar bahwa kebenaran tak pernah bisa ditawan. Langit Alengka kini hitam pekat, ditelan asap yang membumbung tinggi. Bulan yang tadi bersinar pucat, hilang tertutup selimut bara. Dari kejauhan, kota megah itu tak lagi tampak sebagai istana, melainkan lautan api yang melahap segalanya tanpa ampun. Suara runtuhan bergema, atap-atap megah runtuh, menara-menara tinggi patah dan ambruk, disertai jeritan yang kian melemah. Di dalam istana, Rahwana masih duduk di singgasananya. Namun kini, api merambat ke tirai emas, ke pilar kokoh, hingga ke dinding yang mengurungnya. Ia menatap sekeliling dengan wajah marah bercampur ngeri. Hanoman, kau pikir dengan api ini kau bisa menghancurkanku? Aku Rahwana, api takkan mampu melumatku. Hanoman berdiri di atas reruntuhan menara. Ekornya masih menyala, matanya tajam menatap singgasana Rahwana. Dengan suara bergemuruh ia menjawab, api bukanlah senjataku, Rahwana. Ia hanyalah utusan, pembawa pesan dari semesta, bahwa tak ada Raja Salim yang abadi. Hari ini Alengka terbakar, dan esok dunia akan tahu betapa kecilnya kuasa seorang Rahwana dibandingkan Dharma yang abadi. Angin malam berdesir membawa abu, menyebarkan aroma hangus ke segala penjuru, seolah menjadi saksi terakhir dari keangkuhan yang runtuh. Api akhirnya mulai mereda, menyisakan abu dan bara yang masih berasap. Alengka, negeri megah penuh kesombongan, kini tinggal puing-puing hitam yang sunyi. Rakyat terdiam, menatap kota mereka yang hilang dalam sekejap. Tangis lirih terdengar di antara abu, menjadi saksi betapa angkara murka selalu berakhir dengan kehancuran. Di puncak reruntuhan, Hanoman berdiri tegak, tubuhnya masih bercahaya oleh sisa api. Ia menatap jauh ke arah langit, seolah berbicara kepada semesta. Tugas ini belum selesai. Sinta masih terpenjara, dan Rahwana masih duduk di singgasananya. Tapi ingatlah, tak ada tembok api yang bisa melindunginya selamanya. Hanoman mengepalkan tangannya, lalu melompat tinggi ke angkasa. Asap dan debu beterbangan, sementara siluet tubuhnya perlahan menghilang di balik cahaya bulan. Alengka ditinggalkan dalam abu dan tangis. Namun dari kehancuran itu, sebuah pesan abadi tertinggal, bahwa api kebenaran tak akan pernah padam, dan angkara murka selalu akan runtuh pada waktunya.